Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Fauzan dengan NIM 23050330069. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah instalasi listrik industri dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Alexandria Jayawardana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai asesmen karakteristik umum yang terdapat pada PUIL tahun 2020 bagian ketiga. Langsung saja ke materinya. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa tujuan dari asesmen asesmen karakteristik umum. Yang pertama, menjamin keselamatan. Yang kedua, menentukan tingkat keandalan. Ketiga, menjadi dasar perancangan yang tepat. Keempat, memastikan kepatuhan regulasi. Kelima, mengoptimalkan biaya dan efisiensi. Kemudian, susunan konduktor penghantar arus tergantung pada jenis arus. Pada bagian pertama ini ada arus bolak-balik. Yang pertama ada fase tunggal 2 kawat. Ini sistem lama yang tidak direkomendasikan karena tanpa proteksi grounding. Meski peralatan tetap berfungsi, resiko tinggi jika terjadi korsleting atau arus bocor. Yang kedua, fase tunggal 3 kawat. Sistem ini adalah standar instalasi modern yang aman sesuai dengan PUIL menggunakan 3 konduktor dari MCB ke titik listrik. Ketiga, duifase 3 kawat. Merupakan sistem lama yang kini sangat jarang digunakan karena telah digantikan oleh sistem 3 fasa yang lebih efisien dan menjadi standar global saat ini. Keempat, sistem 3 kawat trifasa. Trifase 3 kawat. Sistem ini merupakan konfigurasi dasar distribusi listrik 3 fasa RST, umumnya digunakan untuk beban seimbang seperti motor listrik industri. Dan yang kelima, trifase 4 kawat. Sistem ini adalah konfigurasi 3 fasa umum dengan 4 konduktor, ada R, S, T, dan N. Digunakan di bangunan komersial, industri, dan pasukan utama PLN ke rumah. Bagian kedua, pada rangkaian arus searah, yang pertama ada sistem 2 kawat. Sirkuit DC paling dasar dan umum terdiri dari konduktor positif sebagai suplai dan konduktor negatif sebagai jalur balik arus. Yang kedua ada sistem 3 kawat. Konfigurasi DC 3 kawat ini jarang digunakan dan khusus aplikasi tertentu. Kawat ketiga bisa sebagai titik tengah di mana terdapat positif, negatif, dan 0 volt. Kemudian atau sebagai kabel tanah untuk arus gangguan demi keselamatan. Jenis-jenis pembumian sistem. Untuk yang pertama yaitu sistem TN pada arus bolak-balik. Sistem TN ini adalah di mana titik netral sumber listrik langsung dibumikan. Bagian konduktif terbukanya dari peralatan dihubungkan ke titik bumi tersebut melalui konduktor proteksi. Untuk jenis-jenis sistem TN, yang pertama ada sistem TNS, di mana konduktor netral dan konduktor proteksi terpisah sepenuhnya sejak dari sumber hingga ke beban. Memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan. Untuk keunggulan yang pertama, keamanannya lebih tinggi. Yang kedua, respon proteksinya lebih cepat. Yang ketiga, minim gangguan terhadap elektromagnetik. Kemudian yang keempat, lebih andal untuk sistem pentanahan. Untuk kekurangannya, yang pertama, biaya instalasinya lebih mahal. Yang kedua, tidak cocok untuk jaringan. Ketiga, sulit diterapkan pada jaringan jalan atau pedesaan. Dan yang terakhir, kondisi tanahnya sangat berpengaruh. Kemudian ada variasi dari sistem TNS. Yang pertama, penghantar netral dan penghantar proteksi terpisah di seluruh sistem. Penghantar netral membawa arus kerja, sedangkan penghantar proteksi hanya aktif saat terjadi gangguan. Karena terpisah, arus gangguan langsung dialirkan ke tanah melalui proteksi, sehingga alat proteksi cepat memutus arus dan menjaga keselamatan. Yang kedua, penghantar fase yang dibumikan dan penghantar proteksi terpisah di seluruh sistem. Fase dibumikan untuk keselamatan sistem atau kestabilan sistem, sedangkan proteksi terpisah untuk keselamatan pengguna. Sistem ini menjamin arus gangguan tidak lewat netral, sehingga lebih aman dan mudah dideteksi. Dan yang ketiga, konduktor proteksi dibumikan dan tanpa konduktor netral didistribusikan di seluruh sistem.
Sistem ini bekerja dengan hanya mendistribusikan fasa dan proteksi, cocok untuk beban 3 fasa tanpa kebutuhan netral dan tetap aman karena proteksi terhubung ke pembumian. Kemudian untuk sistem TNCS, di mana fungsi konduktor netral dan konduktor proteksi digabungkan dalam konduktor tunggal pada sebagian sistem. Keunggulan yang pertama lebih hemat kabel, yang kedua cocok untuk jaringan distribusi PLN, ketiga kombinasinya efisien dan aman. Untuk kekurangannya, jika pen terputus, casing alat bisa bertegangan. Yang kedua, harus hati-hati dalam pemisahan antara netral dan proteksi. Yang ketiga, tidak cocok untuk lingkungan dengan interferensi tinggi. Kemudian untuk variasinya, yang pertama, sistem TNCS 4 kawat dengan pen terpisah menjadi PE dan N di tempat lain pada instalasi. Sistem ini menghubungkan pen dari sumber lalu dipisah menjadi N untuk arus kerja dan proteksi untuk pengaman agar arus gangguan tetap dialirkan ke tanah demi keselamatan. Yang kedua, sistem CNCS 2 kawat dengan pen terpisah menjadi proteksi dan netral di awal instalasi. Sistem ini membawa fasa dan pen lalu memisahkan pen jadi proteksi dan netral di awal instalasi. Selanjutnya, sistem berfungsi seperti TNS untuk keamanan. Kemudian yang ketiga, ada sistem TNCS 4 kawat dengan pen terpisah menjadi PE dan N di awal instalasi. Sistem ini menggabungkan pen dari sumber lalu dipisahkan N dan PE di awal instalasi. Efisien dan aman jika pemisah dan pembumiannya dilakukan secara tepat. Dan sistem TT, pembumian sumber dan pembumian instalasi pengguna tidak disambung langsung. Masing-masing punya pembumiannya sendiri. Keunggulannya mudah diterapkan di lokasi terpencil, kemudian tidak tergantung pada grounding PLN. Selanjutnya lebih aman dari gangguan sistem utama. Untuk kekurangannya harus dengan grounding lokal yang baik, kemudian wajib pakai ILCD atau RCD, perlu perawatan berkala tanah lokal. Variasinya, sistem TT dengan konduktor netral dan konduktor proteksi terpisah di seluruh instalasi. Sistem ini menggunakan pembumian lokal dengan netral dan proteksi dibumikan terpisah untuk keselamatan. Selanjutnya yang kedua ada sistem TT dengan konduktor proteksi dibumikan dan tanpa konduktor netral didistribusikan di seluruh sistem instalasi. Sistem ini bekerja dengan hanya mendistribusikan fasa dan ground proteksi tanpa netral. Proteksi bekerja melalui arus gangguan ke tanah yang diputus oleh RCD atau alat proteksi lainnya. Untuk sistem yang selanjutnya, IT, sistem ini mempunyai semua bagian aktif yang diisolasi dari bumi atau satu titik dihubungkan ke bumi melalui suatu impedance. BKT instalasi listrik dibumikan secara impeden atau secara kolektif atau ke pembumian sistem. Keunggulannya, gangguan satu fasa ke tanah tidak langsung memutus. Kemudian cocok untuk sistem kritis seperti rumah sakit, laboratorium, dan lain-lain. Kemudian resiko kebakarannya lebih rendah. Untuk kekurangannya, mahal dan kompleks dalam pemasangannya. Kemudian yang kedua, pemeliharaannya lebih rumit. Ketiga, gangguan kedua bisa sangat berbahaya. Untuk variasinya, yang pertama sistem IT dengan BKT diinterkoneksi dengan konduktor proteksi dan secara kolektif dibumikan. Sistem ini bekerja tanpa pembumian langsung titik netral, namun semua BKT dihubungkan ke proteksi yang dibumikan bersama. Saat satu proteksi gagal, sistem tetap berfungsi sambil memberi peringatan. Yang kedua, sistem IT dengan BKT dibumikan dalam kelompok atau secara individual. Sistem ini membumikan netral langsung, namun BKT tetap dibumikan. Saat gangguan isolasi tunggal, sistem tetap berjalan dan memberi alarm. Pembumian BKT ini bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok sesuai dengan desain. Kemudian untuk sistem TNS pada arus searah. Konsep TNS dapat diterapkan pada sistem DC karena dengan kutub negatif dibumikan dan konduktor proteksi terpisah.
Digunakan pada sistem DC industri atau fotovoltaik meskipun secara resmi TNS ini lebih umum untuk sistem AC. Karakteristik dari sistem pembumian TNS yang pertama, konduktor titik tengah dibumikan. Berfungsi sebagai referensi tegangan dan jalur aman untuk arus gangguan, sementara proteksi dan netral tetap terpisah di seluruh sistem demi keselamatan pengguna dan keandalan sistem. Yang kedua, dipisahkan dari konduktor proteksi dan seluruh instalasi. Pada sistem ini, konduktor netral dan proteksi selalu dipisah di seluruh instalasi. Arus kerja hanya lewat netral dan arus gangguan dialirkan melalui proteksi ke tanah untuk menjamin keselamatan. Dan untuk sistem TNC, di mana sistem ini menghantarkan netral dan penghantar netral dan penghantar proteksi digabungkan menjadi satu konduktor yang disebut PEN atau Protective Earth and Natural. Memiliki konfigurasi yang pertama digabungkan dalam satu konduktor tunggal di seluruh instalasi atau konduktor titik tengah dibumikan dan konduktor proteksi digabungkan. Arus balik dari arus beban gangguan tanah melewati konduktor yang sama. Sistem ini lebih hemat kabel, tetapi memiliki resiko lebih tinggi jika konduktor PEN putus karena semua bagian logam peralatan bisa bertegangan. Yang kedua, dalam satu konduktor tunggal PEM di seluruh instalasi. Dalam sistem ini, konduktor PEN berfungsi ganda sebagai netral dan proteksi. Arus kerja dan gangguan dialirkan melalui konduktor yang sama sehingga perlu didesain dan instalasi yang lebih aman. Selanjutnya untuk sistem TNCS, di mana titik netral dibumikan di awal sistem, konduktor netral dan proteksi digabungkan, lalu dipisah menjadi netral dan proteksi di bagian instalasi. Cocok untuk sistem fotovoltaik, traksi, dan DC industri. Kemudian memiliki karakteristik yang pertama, fungsi konduktor proteksi digabungkan dalam satu konduktor tunggal di sebagian instalasi atau konduktor kawat tengah dibumikan. Yang kedua, konduktor proteksi digabungkan dalam satu konduktor tunggal PEM di instalasi. Kemudian untuk sistem TT, titik tengah sumber dibumikan langsung, konduktor proteksi dibumikan secara terpisah di sisi beban. Digunakan pada sistem fotovoltaik off-grid atau sistem DC mandiri untuk meningkatkan keselamatan. Selanjutnya, sistem IT. Sumber tidak dibumikan langsung, tetapi konduktor proteksi dibumikan. Umumnya dipakai pada sistem DC industri dan kontrol untuk meningkatkan keandalan dan keselamatan. Selanjutnya ada pembagian instalasi. Tujuannya yang pertama untuk mencegah bahaya dan meminimalkan kesulitan jika terjadi gangguan. Yang kedua, memfasilitasi inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan yang aman. Ketiga, memperhitungkan bahaya yang timbul dari kegagalan sirkuit tunggal seperti sirkuit pencahayaan. Keempat, mengurangi kemungkinan trip yang tidak diinginkan dari gawai pengaman arus sisa karena arus konduktor PE yang berlebihan yang tidak disebabkan gangguan. Yang kelima, mengurangi efek EMI atau electromagnetic interference. Kemudian untuk kesimpulannya, asesmen karakteristik umum dalam PUIL 2020 ini bertujuan memastikan instalasi listrik aman, andal, dan efisien melalui pemilihan sistem konduktor dan pembumian yang tepat. Di mana sistem TNS menawarkan keamanan tinggi, TNCS lebih hemat kabel, namun butuh desain yang cermat. Kemudian untuk sistem TT cocok untuk daerah terpencil, sedangkan IT ideal untuk instalasi kritis seperti rumah sakit. Pemilihan sistem ini akan mendukung keselamatan dan kemudahan dalam pemeliharaan. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.